kondisi pelajar zaman sekarang semakin mengkhawatirkan. Banyak di antara mereka yang terlibat bullying dan tawuran. Menyikapi permasalahan ini, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Arief Wibowo, menilai pendidikan karakter saat ini penting untuk ditingkatkan. Selain itu, pendidikan agama terhadap pelajar juga harus diperkuat agar menjadi benteng baginya. Menurutnya, jika pendidikan tersebut dalam keluarga diperkuat, maka permasalahan kenakalan remaja dapat ditekan. Bagaimana tanggapan warga atas hal ini? Mari kita simak wawancaranya. Kasus bullying dan tawuran kerap terjadi. Bagaimana perasaan Anda mengetahui hal ini? Sangat sedih karena seharusnya pemuda saat ini adalah sosok generasi yang dapat mencerminkan sebuah dunia atau sebuah negara. Jujur, aku sedih. Seharusnya mereka tuh menyiapkan waktu mereka untuk meniti masa depan mereka. Melihat kejadian seperti itu membuat kita tambah sedih dengan kondisi seperti ini. Menurut Anda, apa yang menyebabkan pemuda menjadi pelaku bullying dan tawuran? Mungkin karena mereka caper atau adanya dorongan dari teman-teman dan lingkungan yang tidak baik. Yang pertama mungkin karena lingkungannya. Mungkin orang tuanya kurang perhatian ataupun dia kurang kasih sayang dari orang tuanya, maka dia mencari perhatian. Faktor pertama kurang iman, kurang edukasi, dan kebanyakan game online. Apa yang Anda ketahui tentang pendidikan karakter? Upaya dalam sekolah untuk selalu menerapkan nilai-nilai baik kepada seorang muridnya. Pendidikan karakter kalau menurut aku itu kayak pelajaran adab. Mempelajari suatu pelajaran yang menerapkan kayak kita tuh harus tahu akhlak yang baik kayak gimana, akhlak yang buruk kayak gimana. Dari kurikulum yang akan dijalankan bertujuan untuk supaya para siswa didik itu menjadi anak-anak yang berakhlak, bermoral. Menurut Anda, apakah peningkatan pendidikan karakter cukup untuk menyelesaikan permasalahan bullying dan tawuran? Tidak, karena sejatinya jika dari pihak sekolah saja yang mendukung seseorang untuk selalu bersikap baik, namun di lingkungan rumah atau orang tuanya saja tidak mencerminkan perilaku baik, maka anaknya pun akan meniru seperti lingkungan tersebut. Kalau menurut aku enggak, karena kalau emang cuma pendidikan karakter doang itu kan cuma individu. Jadi seharusnya ada juga penerapan sanksi yang bisa membuat tuh orang-orang jerak. Saya rasa belum ya, karena itu harus berawal dari akarnya gitu ya, karena kita seorang muslim ya akarnya harus dari akidah yang bisa membentuk mafhum sekaligus akan mempengaruhi tingkah lakunya. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya kasus bullying dan tawuran? Menerapkan sanksi kepada seseorang yang melakukan sifat buruk. Karena dengan adanya sanksi, maka seseorang akan takut akan melakukan hal itu. Kalau aku memposisikan diriku sebagai individu, maka aku akan menjaga diriku sendiri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti itu. Tapi kalau aku memposisikan diriku sebagai guru, maka aku akan menerapkan sanksi yang membuat mereka jerak dan memberikan kepada mereka tuh pemahaman yang baik. Memberikan penguatan akidah terhadap anak-anak, terutama remaja, prabalid, tentang tidak baiknya bullying terhadap sesama saudara. Apa harapan Anda kepada pemerintah terkait dengan permasalahan ini? Selalu mengontrol masyarakatnya agar tidak melakukan hal-hal seperti itu dan menerapkan sanksi yang tegas agar masyarakat atau siapapun itu dapat jerak. Memberikan sanksi yang membuat mereka jerak sehingga tidak ada lagi kasus seperti ini lagi. Berharap pemerintah itu lebih serius menanggulangi hal ini, bukan hanya pintar di dalam pendidikan, tapi ketakwaannya lebih dibina kembali. Berbagai cara yang dilakukan pemerintah nyatanya tidak membuat kasus bullying dan tawuran ditinggalkan oleh para pelajar. Bagaimana Islam menyelesaikan permasalahan ini? Mari kita simak penjelasannya dari Ustazah. Jangan lupa buat like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Bullying atau perundungan adalah tindakan kejahatan. Tapi sayangnya hal itu justru sudah banyak terjadi di kalangan pelajar hingga memakan korban. Maraknya praktik bullying di kalangan pelajar adalah fakta dekadensi moral yang melanda. Lebih parahnya lagi, ada juga yang melakukan bullying secara terbuka, bahkan disiarkan live sebagaimana yang pernah terjadi beberapa waktu lalu. Ini jelas menggambarkan bahwa kejahatan tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang buruk, sebaliknya dianggap wajar dan keren.
Dampaknya, kondisi ini menggeser standar dalam memandang keburukan. Kita semua tentu sepakat bahwa bullying atau perundungan juga salah satu jenis tindakan kezoliman. Dalam Islam sendiri, perilaku zolim sangat tegas hukumannya. Perundungan jelas buah busuk dari arah pandang serba bebas dan serba boleh. Ini semua tidak terlepas dari restu sistem buruk sekulerisme yang menjadikan suasana dan standar kehidupan sangat jauh dari aturan Islam. Ini merupakan buah sekularisasi pendidikan yang menjauhkan peran agama dari kehidupan. Sekolah sebagai institusi pendidikan alih-alih mampu mencetak peserta didik yang berkualitas, kurikulum sekuler kapitalisme yang diterapkan justru melahirkan remaja yang banyak masalah. Belum lagi aturan dan kebijakan penguasa yang kental dengan liberalisme, tidak memperhatikan nilai-nilai agama, memberi andil besar makin maraknya kasus bullying. Sementara ini, negara memandang penguatan pendidikan karakter sebagai solusi. Padahal konsep pendidikan karakter yang diusung Amerika Serikat masih berada dalam bingkai sekulerisme. Dan faktanya, penerapannya tidak menyelesaikan persoalan kriminalitas pemuda di Barat. Pendidikan karakter yang diadopsi dari masyarakat di luar Islam justru makin menjauhkan masyarakat dari perilaku yang mulia. Sebab mindset generasi tetap dibentuk sekuler, liberal, dan bertindak semaunya untuk mengejar kesenangan jasadiah. Tidak hanya itu, perundungan juga merupakan dampak sistemik dari banyak faktor, yakni lemahnya ketakwaan individu, rapuhnya keluarga, rusaknya sistem pendidikan, dan masyarakat yang permisif dan jauh dari kepedulian massal untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Serba bebasnya media massa, aparat yang lamban, serta sistem sanksi yang tidak tegas. Tidak pelak, generasi pun jauh dari jaminan perlindungan keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Standar kehidupan mereka sangat nisbi, semu, dan palsu. Kapitalisme telah merenggut standar hakiki kehidupan manusia, sekaligus begitu mudahnya membuat generasi terperosok jauh dalam kubangan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Toha ayat 124, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Artinya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Tentunya hal ini berbeda dengan sistem Islam atau khilafah yang menjadikan akidah Islam sebagai asas, memiliki aturan yang sangat terperinci dan sempurna. Islam telah menetapkan bahwa selamatnya anak dari segala bentuk kezaliman atau terlibatnya mereka dalam perundungan bukan hanya tanggung jawab keluarga dan lingkungan masyarakat. Negara juga memiliki andil dan peran yang sangat besar. Negara Islam bertanggung jawab menerapkan aturan Islam secara utuh dalam rangka mengatur seluruh urusan umat. Umat pun mendapatkan jaminan keamanan dan kesejahteraan secara adil dan menyeluruh. Untuk mengatasi masalah bullying atau perundungan, yang dibutuhkan adalah evaluasi sistem pendidikan secara menyeluruh dengan mengintegrasikan nilai-nilai akhlak yang kokoh sebagai landasan sebagaimana diajarkan dalam sistem kehidupan terbaik dalam sistem kehidupan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 110, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah." Pada titik ini, jelas kita membutuhkan sistem yang memiliki standar halal haram yang hakiki. Itulah sistem sahih, yaitu sistem Islam. Islam memberikan solusi komprehensif untuk menanggulangi perundungan, yang dalam hal ini terdiri atas 3 pilar. Pertama, individu yang bertakwa. Kedua, masyarakat yang memiliki pemikiran dan perasaan Islam, sehingga aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar adalah bagian dari keseharian mereka. Ketiga, negara yang menerapkan sistem pendidikan Islam dan sanksi tegas sehingga keadilan hukum akan tercapai. Individu yang bertakwa lahir dari keluarga yang menjadikan akidah Islam sebagai landasan perbuatan. Keluarga yang terikat dengan syariat Islam secara kafah akan melahirkan orang-orang solih yang enggan bermaksiat. Hanya saja keluarga tersebut tentu tidak bisa berdiri sendiri. Mereka membutuhkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman bersama masyarakat yang kondusif. Masyarakat tersebut juga harus memiliki pemikiran, perasaan, dan peraturan yang sama, bersumber dari syariat Islam. Demikian pula landasan terjadinya pola interaksi di antara mereka. Kondisi ini membuat mereka tidak asing dengan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka tidak akan bersikap individualistis karena mereka meyakini bahwa mendiamkan kemaksiatan sama seperti setan bisu.
Masyarakat juga tempat terlaksananya sistem pendidikan yang tentu saja harus berbasis akidah Islam sehingga menghasilkan generasi berkepribadian Islam. Terakhir, yakni negara yang menerapkan aturan Islam secara kafah, yakni khilafah. Peran negara adalah menerapkan sistem pendidikan Islam dengan kurikulum yang mampu menghasilkan anak didik yang berkepribadian Islam andal, sehingga terhindar dari berbagai perilaku kasar, zalim, dan maksiat lainnya. Negara juga mengatur media agar jauh dari konten rusak dan merusak yang bertentangan dengan Islam. Selain itu, negara juga mampu mewujudkan sanksi tegas bagi tindak kriminal dan pelanggaran aturan Islam, yakni sebagai zawajir, yaitu pencegah, dan jawabir sebagai penebus. Maknanya, agar orang lain yang bukan pelanggar hukum tercegah untuk melakukan tindak kriminal yang sama. Dan jika sanksi itu diberlakukan kepada pelanggar hukum, sanksi tersebut dapat menebus dosanya. Sistem khilafah inilah yang mampu mewujudkan perlindungan hakiki bagi warga negaranya dari berbagai tindak kejahatan, termasuk dalamnya adalah perundungan. Wallahu a'lam bishawab.